Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami tentang Unrestricted Simplex Protocol. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama, ada saya, Galis Satria Wicaksono dengan NPM 202. Nama saya Isnar Rafiq Kautsar dengan NPM 52204111196. Nama saya Atika Dewi Zulaiha, NPM 52204111178. Perkenalkan, nama saya Syafiatul Fatihah dengan NPM 522041175. Di sini ada beberapa hal yang akan kami bahas dalam presentasi kali ini. Yang pertama ada pengertian, kelebihan dan kekurangan, cara kerja, implementasi, masalah dan penyelesaian, dan yang terakhir ada kesimpulan. Untuk yang pertama, pengertian. Unrestricted Simplex Protocol merupakan protokol data link layer yang digunakan untuk transmisi data dari pengirim ke penerima dalam arah satu saja. Jadi, komunikasi data dalam protokol ini hanya satu arah saja. Dalam protokol ini, pengirim mengirimkan satu frame dan kemudian menunggu ACK atau acknowledgement sebelum melanjutkan. Jika ACK tidak diterima, pengirim akan mengirim ulang frame tersebut hingga ACK diterima. Sender atau pengirim mengambil paket dari lapisan jaringan, membuat frame, dan mengirimkannya ke lapisan fisik. Sedangkan receiver atau penerima menunggu kedatangan frame yang dianggap tidak rusak. Setelah menerima frame dari lapisan fisik, data diteruskan ke lapisan jaringan. Selanjutnya ada kekurangan dan kelebihan. Untuk kelebihannya, protokol ini tidak memerlukan buffer karena data hanya diteruskan dalam satu arah saja. Tidak memerlukan saluran komunikasi yang error-free karena tidak ada interaksi antara pengirim dan penerima. Untuk kekurangannya, protokol ini tidak dapat mengirim data dalam dua arah atau full duplex karena hanya memiliki saluran komunikasi satu arah saja. Selain itu, tidak dapat mengirim data dengan cepat karena waktu proses diabaikan. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh rekan saya, yaitu tentang bagaimana cara kerja Unrestricted Simplex Protocol. Berikut adalah cara kerja dari Unrestricted Simplex Protocol. Dimulai dari pengirim mengambil paket dari layer network dan membentuk frame. Kemudian, pengirim mengirimkan frame ke layar fisikal atau PL dan menunggu ACK atau acknowledgement dari penerima. Sampai ke penerima menerima frame yang dikirim oleh pengirim. Kemudian, penerima mengambil paket dari frame yang diterima dan mengirimkan ACK ke pengirim lagi. Sampai ke pengirim lagi, pengirim mengirimkan frame berikutnya ke penerima. Dan begitulah seterusnya. Di cara kerja ini, terdapat pengirim dan penerima, di mana masing-masing itu memiliki bagian-bagian dan letak-letaknya. Untuk yang pengirim atau sender, itu berada di lapisan data link pada mesin sumber dan berada dalam loop while tanpa batas. Pengirim mengirim data ke jalur secepatnya dan membawa prosedur yaitu fetch packet dari lapisan jaring, konstruksi frame outbound, dan mengirim frame ke lapisan fisis. Kemudian ada receiver atau penerima. Penerima ini berada di lapisan data link pada mesin tujuan dan menunggu adanya frame yang tidak rusak serta menerima frame dari lapisan fisis. Kemudian penerima ini mengirimkan data bagian frame ke lapisan jaring. Protokol ini tidak menggunakan nomor urut atau konfirmasi ya. Hanya tipe peristiwa yang mungkin, yaitu tipe frame yang tidak rusak. Penerima ini hanya menerima frame yang tidak rusak yang dikirimkan oleh pengirim. Selanjutnya itu ada implementasi atau diagram yang dipresentasikan cara kerja Unrestricted Simplex Protocol. Di situ ada A sebagai sender atau pengirim dan B sebagai receiver, di mana A mengirimkan frame ke B, yaitu request tersebut adalah A mengambil data dari network layer dan B menerima data atau frame dari A yang tidak rusak. Di sebelah kanan juga ada diagram dari cara kerja Unrestricted Simplex Protocol.
Kemudian ada implementasi algoritmanya, di mana algoritma simplex protokol untuk situs pengirim dan algoritma simplex protokol untuk situs penerima. Implementasi algoritma ini merupakan sebuah kode untuk melakukan pemrograman pada algoritma simplex protokol sebagai situs pengirim dan penerima, di mana pemrograman ini biasanya menggunakan bahasa Java, bukan JavaScript, dan bukan juga bahasa Jawa. Ini menggunakan bahasa Java di dalam pemrograman untuk pengulangannya, di mana ini dilakukan perulangan sampai frame pengirim bisa diterima oleh ACK. Sekian materi dari saya, mungkin akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai masalah dan penyelesaian yang terjadi pada unrestricted simplex protocol. Oke, masalah pengiriman data yang terjadi pada unrestricted simplex protocol adalah ketika pengirim mengirimkan frame ke penerima, namun tidak menerima ACK atau acknowledgement dari penerima. Oke, apa sih itu ACK atau acknowledgement? Nah, ACK ini dalam pengiriman data sangat penting ya. ACK digunakan sebagai sinyal untuk mengonfirmasi bahwa paket data telah diterima dengan benar oleh penerima. Nah, ketika sebuah perangkat menerima data, ia akan mengirimkan ACK kembali kepada pengirim untuk memberitahu bahwa data yang dikirimkan sudah diterima dengan sukses dan diterima dengan baik. Oke, ACK sangat penting dalam memastikan keandalan komunikasi antara pengirim dan penerima, karena pengirim dapat mengetahui bahwa paket yang telah dikirimkan atau frame yang telah dikirimkan sudah diterima dengan baik sesuai tujuannya tanpa ada kehilangan data atau kerusakan data. Nah, dalam kasus ini, pengirim akan mengirimkan kembali frame-nya sampai ACK diterima. Nah, masalah ini mungkin terjadi karena beberapa faktor, seperti koneksi yang tidak stabil, sehingga ketika seorang penerima ingin mengirimkan ACK kembali, itu terhambat atau membutuhkan waktu yang cukup lama, bahkan gagal. Nah, selain itu juga faktornya kesalahan pada perangkat. Mungkin perangkat memiliki error atau kerusakan, sehingga saat pengiriman data bisa terjadi kegagalan. Nah, dari masalah tersebut, kita mempunyai langkah penyelesaian, yaitu yang pertama, pengirim mengirimkan frame ke penerima dan menunggu ACK atau acknowledgement dari penerimanya. Kemudian, penerima nantinya menerima frame yang dikirim oleh pengirim dan mengambil paket dari frame yang telah diterima. Nah, setelah mengambil paket tersebut, penerima akan mengirimkan ACK kembali ke penerima bahwa paketnya sudah diterima dengan baik dan sukses. Jadi, pengirim akan mungkin sudah terkonfirmasi bahwa paketnya sudah diterima dengan baik, sehingga dia tidak akan mengirimkan frame yang sama lagi. Nah, ketika ACK tidak diterima, pengirim akan mengirimkan ulang frame terus-menerus sampai ACK bisa diterima. Nah, protokol ini memang cocok digunakan dalam situasi di mana tidak perlu interaksi antara pengirim dan penerima, seperti dalam transmisi data dari satu perangkat ke perangkat yang lain. Oke, itu selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang studi kasus dari materi yang telah disampaikan oleh teman saya.
Mari kita bayangkan situasi di mana unrestricted simple protocol ini digunakan dalam lingkungan atau dunia perkuliahan. Meskipun protokol ini tidak realistis dan jarang digunakan dalam praktik nyata, kita dapat mengilustrasikan penggunaannya sebagai contoh berikut. Yang pertama, kita akan menentukan sebuah konteks. Konteks yang pertama adalah sebuah kelas komputer jaringan dengan mahasiswa yang sedang belajar tentang protokol komunikasi. Yang kedua, dalam kuliah, dosen ingin mengirim pesan singkat kepada seluruh mahasiswa. Setelah konteks, mari kita menentukan sebagai pengirim siapa dan penerima siapa. Nah, kita akan menentukan pengirimnya adalah dosen, di mana dosen bertindak sebagai pengirim atau sender 1. Yang kedua adalah pesan yang akan dikirimkan oleh dosen yaitu perhatian semua mahasiswa, kuliah besok pukul 10 pagi akan berlangsung secara daring melalui platform Zoom. Jangan lupa hadir. Selanjutnya, yang ketiga adalah proses pengiriman. Proses pengiriman berlangsung dari dosen mengambil pesan dari lapisan jaringan dan membuat frame keluaran. Yang kedua adalah frame yang dibuat berisi pesan yang telah ditentukan sebelumnya. Pesan yang akan disampaikan yaitu perhatian semua mahasiswa, kuliah besok pukul 10 pagi akan berlangsung secara daring melalui platform Zoom. Jangan lupa hadir. Nah, itu merupakan sebuah frame yang dibuat berisi pesan. Yang ketiga adalah dosen mengirim frame tersebut ke lapisan fisik, misalnya melalui email ataupun platform pesan seperti WhatsApp, SMS, maupun yang lainnya. Yang keempat adalah mahasiswa sebagai penerima. Setiap mahasiswa bertindak sebagai penerima ataupun receiver 1. Mahasiswa menunggu kedatangan pesan dari dosen tersebut. Ketika pesan tiba, mahasiswa dapat membaca pesan tersebut yang telah dikirimkan. Ketika mahasiswa telah memahami bahwa kuliah besok akan berlangsung secara daring melalui Zoom, itu merupakan sebuah proses yang berhasil. Selanjutnya, kesimpulan dari studi kasus materi ini. Meskipun protokol ini sangat sederhana dan tidak memperhatikan kemungkinan terjadinya kesalahan, kita dapat melihat bagaimana komunikasi satu arah dapat terjadi dalam lingkungan perkuliahan. Dalam dunia nyata, protokol komunikasi yang lebih kompleks dan handal digunakan untuk memastikan pengiriman pesan yang akurat dan aman. Selanjutnya, dalam praktik sehari-hari, protokol komunikasi yang lebih canggih masih ada banyak, seperti TCP/IP, HTTP, atau protokol lainnya yang digunakan untuk mengelola komunikasi antara perangkat di jaringan. Namun, unrestricted simple protocol ini dapat membantu kita untuk memahami dasar-dasar komunikasi tanpa hambatan. Demikian penyampaian materi dari kelompok kami. Bila ada kekurangan dan kesalahan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemrograman ini biasanya menggunakan bahasa Java, bukan JavaScript, dan bukan juga bahasa Jawa. Di kelompok kami, bila ada kekurangan, kesalahan, mohon dimaafkan. Demikian, apabila ada kesalahan, Yang mana gitu? Itu selanjutnya